Halo teman-teman semua, kembali lagi di kisah Nabi dan Rasul. Kali ini Bunda mau menceritakan tentang kisah Nabi Isa alaihissalam ya. Bunda jelaskan dulu tentang nasabnya. Jadi nasabnya Nabi Isa ini berasal dari ibunya Maryam. Dan Maryam ini adalah anak dari Ali Imran. Ali Imran sendiri adalah keturunan dari Nabi Sulaiman alaihissalam, teman-teman. Nah, Ali Imran ini adalah seorang ulama di Baitul Maqdis. Beliau memiliki istri bernama Hana. Dulu ketika masih belum punya anak, istrinya bernama Hana ini bernazar kepada Allah, jika suatu saat nanti memiliki seorang anak akan dihidmatkan di Baitul Maqdis. Nah, khidmat ini maksudnya itu seperti diwakafkan ya teman-teman. Dalam artian anaknya nanti beribadah rajin dan khusyuk di Baitul Maqdis. Seperti itu teman-teman. Kemudian sama Allah nazarnya diterima, lahirlah seorang anak bernama Maryam ini. Nah, Maryam ini adalah seorang anak yang suci karena beliau tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki lain dan tidak pernah bertemu dengan laki-laki lain ya teman-teman, kecuali mahramnya. Nah, ketika Maryam ini mulai beranjak dewasa, beliau itu ingin lebih khusyuk lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sedikit menjauh ke sebelah timur Baitul Maqdis untuk khusyuk beribadah supaya nggak terganggu dengan warga-warga sekitar, teman-teman. Kemudian selama dalam ibadahnya itu datanglah malaikat Jibril yang membawa kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau akan hamil dan melahirkan seorang anak, dan nantinya anak tersebut akan menjadi nabi dan rasul, teman-teman. Nah, mendengar perkataan dari malaikat Jibril ini tentu saja Maryam pun kaget ya, bertanya, bagaimana mungkin, aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki, aku tidak menikah, dan aku juga bukan seorang pezina. Bagaimana aku bisa memiliki seorang anak? Kemudian malaikat Jibril berkata bahwa segala sesuatunya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala jika Allah sudah berkehendak. Kemudian setelah Maryam mengetahui bahwa beliau hamil, beliau pun semakin menjauh dari pemukiman, mencari tempat yang lebih jauh lagi selama 9 bulan hamil ini, teman-teman. Lah, kemudian ketika sudah tiba masanya melahirkan, beliau terduduk di bawah pohon kurma. Di bawah pohon kurma dalam keadaan kesakitan dan keadaan lemas karena kelaparan. Kemudian Allah berfirman bahwa goyangkanlah akar dari pohon kurma tersebut. Kemudian di bawah pohon kurma tersebut, di sekitarnya, di dekat situ juga ada air yang mengalir untuk Maryam minum ya teman-teman. Nah, bagaimana mungkin ketika ibu Maryam ini mau melahirkan dalam keadaan kesakitan harus menggoyangkan pohon kurma. Nah, yang diperintahkan adalah digoyangkan di bagian akarnya saja. Kemudian ketika ibu Maryam ini melaksanakan perintahnya Allah, maka ketika digoyangkan pohon kurmanya ini berjatuhanlah kurma-kurmanya. Akhirnya beliau bisa makan dan minum dan memiliki kekuatan untuk melahirkan anaknya yang bernama Nabi Isa. Kemudian dibawa pulanglah Nabi Isa ini dengan perasaan yang kalut ya dari ibu Maryam ini, bahwa nanti pasti akan dihina-hina oleh warga sekitar karena bagaimana mungkin tidak ada suami dan tidak ada laki-laki, kemudian pulang-pulang bawa anak, apalagi kalau bukan berzina. Pikiran warga sekitar kan seperti itu. Nah, dengan perasaan kalut tersebut Allah berfirman kembali, teman-teman, bahwa solusi untuk kamu Maryam adalah dengan diam, karena tidak mungkin dijawab. Mereka pun tidak akan percaya kalau dijelaskan. Namanya manusia kan, nggak mungkin percaya begitu saja dengan apa yang terjadi sebenarnya pada ibu Maryam ini. Kemudian ketika sampai kembali di pemukimannya, benar teman-teman, langsung dihina-hina
wah kamu telah melakukan perbuatan dosa, kamu telah mencoreng nama keluargamu, ayahmu itu kan seorang ulama, kenapa kamu bisa berzina, terus ini anaknya siapa, dan dihina-hina terus seperti itu. Akhirnya Ibu Maryam ini hanya bisa menunjuk kepada bayinya Nabi Isa ini, teman-teman. Dan hikmah Allah, ternyata Nabi Isa ketika bayi itu, ketika digendong, dapat menjawab pertanyaan dari orang-orang yang menghina itu. Dan Nabi Isa kecil berkata seperti ini, aku adalah hamba Allah dan aku akan menjadi nabi dan rasul bagi kalian. Kemudian aku pun akan membawa Alkitab sebagai kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Nabi Isa tidak serta-merta ya langsung bicara sejak bayi, hanya pada saat itu saja ketika menjawab pertanyaan dari orang-orang yang menghina ibunya, itu atas kekuasaannya Allah ya teman-teman. Kemudian Nabi Isa dirawat oleh ibunya sampai beranjak remaja. Kemudian beliau pun akhirnya diangkat menjadi nabi dan rasul, berdakwah kepada kaumnya ini, kaum Bani Israel. Nah, sebenarnya kaum Bani Israel ini benci sekali terhadap Nabi Isa, karena Nabi Isa ini adalah orang yang berdakwah tentang tauhid, bukan berdakwah tentang seperti, karena Nabi Isa ini, maaf interupsi ya teman-teman, jadi kita lanjutkan. Nah, Nabi Isa ini dibenci oleh kaumnya Bani Israel. Kenapa? Karena dia itu tidak seperti Nabi Daud yang kuat, perkasa seperti itu. Karena Nabi Isa ini sebenarnya lahir di zaman kerajaan Romawi, teman-teman. Karena inginnya Bani Israel ini kan menguasai Romawi, tapi ternyata Nabi yang lahir ini adalah lemah lembut dan yang disebarkan adalah tentang tauhid. Jadi bukan tentang peperangan, teman-teman, tidak sesuai yang diharapkan. Nah, selain itu Bani Israel ini adalah khas sekali dengan hobinya yang suka membunuh para nabi-nabi yang tidak sesuai dengan seleranya. Nah, ini adalah kebiasaan buruk dari Bani Israel, teman-teman. Jadi karena nabinya ini tidak sesuai dengan ekspektasi dari Bani Israel, akhirnya berencana untuk dibunuh. Sudah dibunuh saja Nabi Isa ini. Akhirnya dikejarlah Nabi Isa, sehingga Nabi Isa ini bersembunyi di sebuah goa. Dan atas kekuasaannya Allah, teman-teman, Nabi Isa ini diangkat oleh Allah, diselamatkan. Kemudian ada orang yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa untuk menggantikan Nabi Isa. Jadi disinilah kekeliruan dari orang-orang Nasrani ya teman-teman, bahwa sesungguhnya yang disalib dan dibunuh itu bukanlah seorang Nabi Isa ini, melainkan orang biasa. Atas kekuasaannya Allah diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa. Nah, gitu ya teman-teman ceritanya untuk Nabi Isa. Jadi video kali ini sampai di sini dulu ya, karena adik Sherin bangun. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Untuk video selanjutnya Bunda akan coba jelaskan tentang skema nasab dari para nabi. Tapi ini Allahualam bisawab, kalau misalkan ada kekeliruan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi kita sama-sama belajar. Sampai di sini dulu ya videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Dadah. Hehehe.